Oke, silakan Mas Agus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu ya, ini para peserta pensiunan sepertinya udah kelihatan sih ya. Baik, saya ini dulu saya di Taspen, ya saya di Taspen. Kebetulan waktu itu saya itu jadi pengelola PKBL. Ya, PKBL itu kalau di anunya sih CSR lah ya. Jadi BUMN itu ada dua, ada CSR sama PKBL. Sumber dana dari PKBL itu adalah disisihkan dari laba perusahaan. Ya, PKBL itu singkat dari program kemitraan dan bina lingkungan. Ada jadi dua program ini, kemitraan sama bina lingkungan. Nah, yang kemitraan itu adalah yang dana bergulir. Jadi kita meminjamkan, itu meminjamkan tanpa agunan gitu, tapi bergulir. Martabak ketan coklat. Sedangkan yang bina lingkungan itu adalah betul-betul kita istilahnya seperti apa ya? Kalau kita agama sedekah gitu ya, kita membantu yang kurang mampu. Kebetulan kita dengan YDBA kemarin itu adalah bina lingkungannya. Kita mendidik para remaja-remaja yang putus sekolah, yang dari tamatan STM, ya itu kita kumpulkan, kita didik di tempatnya Pak Kosasi. Alhamdulillah nggak tahu berapa angkatan itu waktu itu, ya. Nah, sumber dana itu tadi yang saya sebutkan PK dan BL itu masing-masing itu dulu ya, nggak tahu sekarang, itu adalah 2% dari laba perusahaan. Jadi totalnya itu adalah 4%. Ya. Nah, itu setiap tahun itu kita dana segar masuk dari BUMN. Dikelola sendiri oleh PKBL. Jadi saya ini jelas dari kayak perusahaan dalam perusahaan. Rasanya sendiri di luar daripada Taspen, ya. Bapak bisa bayangkan kita yang Taspen yang bisa katakanlah labanya nggak sampai triliun. Bagaimana dengan yang sampai triliun seperti Pertamina, kemudian Mandiri, PLN itu sangat amat besar. Ya. Baik Pak. Nah, saya di PKBL ini, saya ini kaitannya sangat berkaitan dengan setelah saya selesai dari PKBL. Ya, jadi saya tadi cerita dulu dari PKBL. PKBL itu sumbernya dari penyisihan daripada laba perusahaan. Kita kelola. Yang PK itu dana bergulir, sedangkan BL-nya adalah untuk bantuan. Ya. Nah, dana bergulir ini Pak, itu dulu ya Pak ya, dulu itu adalah 4%, bunganya 4% tanpa agunan. Ya, maksimal waktu itu pinjaman karena ini untuk yang UMKM. Ya, yang istilahnya belum bankable namanya tuh, padahal susah itu definisi bankable tuh. Itu saya tertera 100 juta itu Pak, ya setiap UMKM. Nah, permasalahannya itu sangat susah Pak, mencari mitra, mencari pengusaha kecil yang punya usaha, betul-betul usaha, ya. Itu sangat susah. Kebanyakan itu adalah biasanya adalah warung. Karena ini kita Taspen dulu ya. Jadi kita yang utamakannya itu adalah para pensiunan ASN. Jadi ASN yang udah pensiun, punya usaha, nah itu yang kita bantu. Ya. Ini susah sekali Pak nyarinya tuh. Kebanyakan hanya warung-warung. Susahnya apa Pak?
pada saat kita untuk memasarkan hasil produknya. Ya, jadi kita tuh setiap tahun, hampir setiap 3 bulan, 2 bulan tuh rutin itu ada pameran, Pak. Pameran UMKM. Dulu ada apa namanya? Ya Inakraf, ya. Itu kita susah, Pak. Nyari apa namanya mitranya. Akhirnya kalau yang pameran ya itu lagi. Secara teorinya kan ya siap apa namanya berputar gitu ya. Tapi memang susah. Dan kalau dibawa untuk ini pameran Inakraf itu gratis, Pak. Jadi mulai dia dari rumahnya, misalnya rumahnya dia di Jepara misalnya kan, dari Jepara ke Jakarta itu kita biayai, Pak, full. Baik paketnya, paket barangnya, dianya sendiri, uang dia, kalau kita kan ada namanya biaya apa namanya perjalanan dinas, itu dikasih, Pak. Itu apa namanya tarifnya besarannya sama dengan pegawai Taspen. Ya, betul kita bantu full. Nah, itu yang di PK. Ya, jadi ya kendalanya biasa lah, Pak. Kalau di PK itu kadang-kadang suka macet. Itu yang biasa lah. Yang ini. Cuman kita mencari para pensiunan yang punya usaha itu susah sekali. Nah, itu dari PK-nya, Pak. Nah, sekarang saya dengar nih, Pak. Saya tadi apa namanya tanya-tanya teman-teman yang masih aktif. Sekarang malah bunganya besar, 6%. Lah itu yang menjadi kendala, katanya lebih susah lagi nyarinya karena bunga sekarang itu di perbankan adalah 4%. Karena kita itu PKBL itu adalah kebijakan dari Kementerian BUMN. Jadi kayak bunganya, kemudian besaran penyisian laba itu yang menentukan adalah kementerian. Jadi BUMN hanya menjalankan tugas saja. Jadi saya dengar agak susah mencari mitranya. Sedangkan BL-nya, Pak, itu kita misalnya membantu masjid, musola, kemudian jalan desa yang rusak, yang menuju ke tempat apa namanya UMKM itu, nah itu kita bantu. Nah, dari kita dulu, saya belum sempat ya, saya itu dulu merencanakan ada namanya kampung Taspen. Jadi kalau ada perkampungan di situ, misalnya dulu saya itu di Denpasar, daerah Karangasem, itu adalah para peternak. Nah, peternak itu kita bantu pendanaannya dari PK tadi kemitraan, kemudian jalan masuknya, kandangnya itu kita bantu dari Bina Lingkungan. Nah, kadang-kadang saya juga suka gabung dengan BUMN lain dalam rangka seperti itu. Kemudian kalau ada bencana, jadi kayak kita dulu kan bencana Padang yang besar sekali itu, yang terkenal dengan Hotel Ambacangnya itu, nah itu kita ke sana, Pak. Kita rame-rame, seluruh BUMN kita bantu. Nah itu dari BL, Pak. Ya, nah itu kadang-kadang disitulah kita apa namanya kita dengan Pak Kosas itu, oh ini tuh yang namanya kita beribadah tuh di sini gitu. Jadi sangat menarik banget Pak saya di Bina Lingkungan itu karena sangat amat bersentuhan dengan tadi ada bencana, kemudian ada musola yang ambruk, kemudian ada pesantren. Saya juga baru tahu di Bali itu dekat Karangasem itu ada di atas puncak gunung, Pak. Gunungnya bukan gunung ya, bukit lah ya. Itu ada pesantren tua. Nah, kita gabung waktu itu kita beberapa apa namanya BUMN berasuransian. Jadi itu di PKBL menarik, Pak. Kemudian saya itu masuk masalah beasiswa. Nah, waktu itu saya ke direksi bilang, Pak, saya ada program beasiswa untuk para ke perguruan tinggi, tapi saya tidak di Jawa, Pak.
Apa Pak Agus? Pertimbangannya kalau saya kasih ke UGM, ke UI, ke ITB, itu apa? Sudah besar. Jadi kita ngasih puluhan miliar pun nggak kelihatan. Nah, terus bagus mana? Nah, ya. Setelah selesai dari situ Pak, ya saya kan saya cuma berapa tahun dari situ, hampir 4 tahun saya di situ. Nah, terus terakhir saya udah keliling-keliling, terakhir saya ditempatkan suruh bantu di anak perusahaan di banknya Taspen. Jadi mungkin Bapak Ibu kenal, itu adalah bank mantap, di Bank Mandiri Taspen. Jadi antara Mandiri sama Taspen join mendirikan bank. Nah, di situ ada program, Pak. Programnya itu adalah memberi bantuan gratis, Pak, ya, pelatihan untuk para nasabah pensiunan yang mau berusaha. Itu kita tawarkan. Jadi kita kita taruhan dulu. Kita kasih angket. Nah, kumpulkan siapa yang mau berusaha, banyak yang kumpul, para nasabah itu, terus dia memberikan minatnya kemana. Nah, diantaranya itu adalah peternak lele, ada yang hidroponik, ya. Nah, sistemnya itu kalau dulu kita kayak seminar gitu, bayar kumpulin, pelatihan. Ini enggak Pak, terbalik Pak. Jadi kita panggil vendor, ya. Vendor itu dia itu sudah punya pasar. Kalau kebanyakan kan kalau usaha itu yang susah pasarnya Pak ya, cara menjual. Ini enggak, vendornya itu dia benar-benar dia sudah kayak perusahaan lah, perusahaan, dan dia bisa menyerap hasil dari usaha para pensiunan itu. Nah, kita undang itu, kita tekan kontrak dengan vendor. Nah, vendor itu yang memberikan mentor ya. Jadi dari mulai awal tempatnya, pembibitannya segala macam. Ya, dari kalau kita lele itu dia juga menyediakan tempatnya, kolamnya. Artinya biayanya berapa, misalnya kayak kolam yang pakai terpal itu dulu berapa juta gitu ya. Nah, dia bisa jual seperti itu. Kemudian bibitnya dan terutama adalah pakan lelenya itu. Jadi tidak sembarangan. Saya juga baru tahu lele itu kalau dibudidayakan benar-benar secara sehat, itu kalau digoreng lurus Pak. Jadi kalau kita beli di warung itu si lelenya bengkok, nah itu berarti dia pakannya itu yang sembarangan kayak bangke kan gitu kan Pak. Saya baru tanya di situ. Nah, kalau yang untuk hidroponik itu pun sama. Jadi dia dikasih bibitnya, nanti dia tanam. Nah, karena kalau hidroponik kan nggak membutuhkan lahan yang luas, teras, gimana. Pokoknya bagaimana caranya supaya para pensiunan itu ada kegiatan. Ya, karena kita merasakan lah kalau udah pensiun itu biasa sibuk, biasa muter kemana-mana, terus diam di rumah itu memang nggak enak. Ya, nah itu kesibukan. Sama juga, jadi semua itu nanti penjualannya ditampung oleh si vendor. Tapi kalau dia mau menjual keluar, silakan, gitu, dipersilahkan, gitu loh. Jadi kita punya kontrak dengan vendor seperti itu. Ya, yang menarik itu waktu wilayah saya di Pangandaran. Itu ada ternak burung murai batu. Itu kalau sudah bertelur itu inden loh. Udah ada yang pesan. 1 ekor itu 2 juta. Nah, kalau sudah menetas, dilolok itu profesional itu yang itu dilolok
setelah dia sudah makan sendiri baru dilepas ke pembelinya itu. Itu menarik sekali, Pak. Ya. Nah, kita panggil vendornya, itu dia peternaknya itu karena dia sudah besar peternaknya, depannya kita kontrak, nah dia melatih. Itu yang menarik di situ. Jadi pengalaman saya dari mulai PKBL sampai sekarang ada di Bank Mandiri Trustpen itu jadi nyambung, ya. Jadi nyambung, selain saya melayani para pensiunan, orang-orang tua, dan sampai ke anak perusahaan ini ngelola juga usaha daripada para pensiunan, itu sangat menarik. Ya. Dan para pensiunan itu rata-rata hampir saya berkatakan 90%, habis itu 100% lah ya, 90% itu orang-orangnya jujur. Ya. Ya ada sih yang miring-miring sih ada, tapi wah kecil sekali. Jadi saya ikuti Pak Kosasi kayak seperti itu, ini sama dengan kita bekerja di pengalaman saya, karena saya kebetulan Trustpen itu bagian itu. Jadi, menarik. Itu pengalaman kita Bapak Ibu ya. Bagaimana itu di PKBL berlanjut dengan di Mandiri Trustpen. Jadi sebenarnya saya tuh di Mandiri Trustpen itu hanya menjembatani, karena di perbankan kan mungkin dia tidak tahu, bukan tahu kembali lagi, kan tidak tahu bisnis pensiun kayak gimana sih, berhubungan dengan siapa sih. Kalau kita kan sudah biasa, kalau pensiunan, kalau SK itu yang terbitkan siapa, kalau SK salah bagaimana, dengan Pemda, dengan BKN, itu sudah terbiasa. Nah, karena orang di perbankan kan, kalau orang mandiri kan tidak terbiasa. Nah, kita menjembatani. Jadi kita hampir setiap bulan, setiap minggu itu kita keliling ke instansi untuk membantu para ASN yang menjelang pensiun. Karena para pensiun itu kan kalau itu bingung dia. Nah, itu kita mendekati mereka, hak-haknya apa sih? Nah, terus kalau udah pensiun tuh apa sih permasalahannya? Klasik lah, misalnya dia nikah lagi, kemudian ada anaknya yang nggak masuk, ya tunjangan, jadi itu dari klasik. Jadi kita benar-benar membantu para namanya BUP ya, batas usia pensiun. Nah, itu sangat-sangat menarik. Nah, jadi itu Pak, pengalaman saya di PKBL itu berlanjut ke anak perusahaan ini nyambung. Ya, kebetulan nyambung. Jadi kan dulu di YDPA ada kenalin suatu saat saya ke bengkel motor. Anak didik kita dengan Pak Kosasi. Saya sudah lupa tuh, ya kan? Nah, Pak dia masih ingat, Pak Agus, ingat masih saya gitu kan. Nah, ya saya kan udah nggak lupa kan. Alhamdulillah besar sini di daerah Tangerang di sini. Itu punya kepuasan tersendiri gitu loh. Oh iya, kita dulu didik mereka belajar di Kota Pak Kosasi, sekarang sudah punya bengkel. Nah, itu bengkel itu kita biayai Bapak Ibu. Jadi mereka pinjam, kita kasih pinjaman tanpa agunan, ya, buka bengkel dia. Nah, kalau nggak salah untuk Astra itu ada kita beli gitu ya, kalau nggak salah di Ahasnya itu loh, saya lupa punya. Saya kasihnya ingat, saya tanya kan, kamu dapat bantuan berapa dari itu? Saya ingat Pak, saya dikasih Bapak 100 juta gitu kan. Nah, saya kumpul Pak, sekarang udah begini, terima kasih ya Pak. Oh ya, saya seneng. Tapi ada gak enaknya, begitu saya mau bayar nggak mau dia. Nah itu yang ya, aduh, jangan betul bayar, enggak Pak. Ini kenangan sebagai ini Pak, sebagai orang bapak saya, masa bapak saya suruh bayar. Nah itu kadang-kadang jadi saya mau datang lagi jadi nggak enak juga itu kendala di situ. Saya itu Pak, pengalaman saya di PKPG dan sekarang di Bank Mantap ini seperti itu.
Monggo barangkali ada yang mau bertanya. Baik, terima kasih Mas Agus. Jadi banyak hal pengalaman yang bisa didapatkan. Saya yang tertarik itu untuk pembiayaan orang-orang yang pensiunan. Oh ya, Aduh, subhanallah. Sekarang masih banyak yang begitu. banyak Pak, banyak. Tapi kadang-kadang pensiun itu ya tahu sendiri kan ya, kadang-kadang susah banget. Apa namanya, untuk yang penting saya kumpulin Pak. Ada yang pengen ini Pak, memasak. Banyak Pak. Jadi, aduh, saya itu benar-benar, sibuknya. Bagaimana tingkat keberhasilannya, Mas? Ya para pensiun ya apa namanya, bagus, banyak yang berhasil. Kalau di daerah Cirebon itu adalah ini apa namanya air itu, nah itu ya hidroponiknya. Jadi kayak di daerah saya itu daerah Tasik itu hidroponik Pak. Ada gitu. jamur, ada juga jamur dari dia pengusaha jamur. Nah dia ngikutin situ. Jadi ya istilahnya dia sih untuk per bulan ya rata-rata lumayan Pak gitu kan. Ya kalau pakai apa pensiunan kan paling besar 4 juta tuh Pak. Iya. Ya itu ya lumayan dia setiap bulan dapat. Apakah mungkin untuk pondok pesantren Pak, Mas? Pondok pesantren ya karena gini ya kendala kita karena taspen itu kan para ASN pensiunan Pak, itu yang didahulukan Pak. Kalau untuk pos pondok pesantren biasanya kan di bidang lingkungan Pak, kita bantuan. Misalnya untuk pendidikan masjidnya, itu dari BL Pak. Kan yang kemitraannya. Itu Pak. Oh, jadi harus lewat PKBL ya? Iya Pak. Betul. Baik deh, saudara-saudaraku sekalian. Jadi saya minta tolong nih, walaupun waktunya sedikit, tapi minta tolong poin aja langsung pertanyaannya. Ya, saya minta untuk 3 orang pertama dulu nih. Ya, Pak Tosin, silakan Pak Tosin. Yang kedua nanti Bulin. Yang ketiga nanti Pak Sarit. Yang ada di Makassar nih Pak Sarit nih. Silakan. Terima kasih Pak Kos. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gus. Waalaikumsalam. Ya, bermanfaat sekali informasinya. Pengalaman saya, Pak Gus, setelah pensiun itu memang saya mencoba untuk merintis usaha. Pertama-tama saya merenovasi rumah untuk menjadikan ruko semi alfa. Mulai dari A sampai Z, saya pikir saya adakan semua. Selalu belanja ke Indogrosir. Dan modal yang saya dapatkan adalah untuk membuka suatu usaha, memulainya itu adalah meminjam atau menggadaikan SK pensiun saya ke BTPN. Dan bunganya rupanya sangat tinggi. Setelah saya berkembang dengan usaha saya membuka semi alfa yang pada waktu itu omset per hari saya sudah mencapai 4.500.000 per hari. Oh, iya. Ya, mulai dari gas, telur, segala macam, pokoknya hampir semi alfa. Dan kemudian saya diundang oleh BTPN untuk menjadi narasumber. Ya, walaupun saya tidak seberapa, tapi saya bangga dengan diundang saya menjadi narasumber pada orang-orang yang menjadi nasabah BTPN. Saya ceritakan dari A sampai Z bahwa saya pensiun mulai tahun 2011. Saya membuka kos-kosan juga dengan fasilitas yang lengkap di daerah Karawaci, tepatnya itu di perumahan Komplek Harapan Kita. Karena rumah saya kebetulan waktu itu memang agak luas ukurannya, sehingga saya bisa membuat semi alfa dan rumah kos. Kalau dihitung-hitung omset saya waktu itu cukup melebihi daripada penghasilan daripada eselon 4 di Pemda DKI. Jadi memang nyaman Pak.
saya juga punya kendaraan dem-deman dari Pemda, dan itu saya gunakan untuk membeli galon gas, telur, dan macam-macam. Ya. Setelah itu saya berpikir, waduh capek sekali ya. Kemudian saya mengambil keputusan untuk tidak lagi berusaha karena anak-anak saya sudah mandiri, alhamdulillah. Apa sudah capek katanya. Kemudian berhenti saja, udah nggak usah bawa mobil, beli gas, beli galon, beli segala macam belanja. Ya saya pikir ya sudah kalau begitu saya berhenti. Dan lokasinya memang sangat strategis. Nah di situ juga di daerah Karawaci itu memang tumbuh lebih cepat orang-orang yang berusaha, sementara di samping kiri saya itu sudah penuh dan kenyamanan saya untuk tinggal di sana itu sudah tidak nyaman lagi. Kemudian saya mengambil keputusan untuk saya pindah dan saya lelang semua. Apa yang Pak Tosin mau tanyakan? Silakan. Yang saya tanyakan itu, saya datang ke BTPN ya untuk waktu itu ada acara apa ya, pembaharuan penerima BTPN itu. Istilahnya apa itu saya lupa itu Pak Kos. SPTB. SPTB ya. Nah SPTB, itu saya datang sana. Kemudian saya dihampiri oleh salah satu bank yang namanya Bank Banten. Saya katakan, Pak, saya ini sudah nasabah Bank BTPN. Dan saya diberikan pinjaman sekitar 250 juta untuk membuka suatu usaha dan kos-kosan saya. Katanya tinggi sekali nih Pak. Bagaimana kalau saya take over aja ke Bank Banten? Bagaimana caranya? Saya urusin Pak, katanya kalau bersedia. Oke. Diurusin, akhirnya singkat cerita saya pindah ke Bank Banten. Oke. Ya. Nah ini ya yang saya tanyakan sama Pak Agus. PT Taspen ini memang dia memberikan kesempatan kepada orang-orang ataupun bank-bank yang menyalurkan dana-dana pensiun ASN itu. Nah, kenapa Pak Pak Agus, antara bank satu dengan bank lain itu kok bedanya jauh sekali? Iya. Ya, nah ini yang saya tanyakan. Padahal itu adalah dana pensiun ASN itu kan dana yang relatif tidak besar itu. Tapi dia nasabahnya itu kok bunganya tinggi dan berbeda jauh dengan Bank Banten dan BTPN. Jadi kenapa Pak Gus? Ya, catat aja ya Mas Agus ya. Oke, terima kasih Pak. Dulu, Pak. Ya, terima kasih. Pak. Ya, Bolin, silakan Bolin. Singkat aja Bolin. Aduh, Bolin ini enggak standby nih. Pak Sarip deh, silakan Pak Sarip. Boleh bantu ini turunkan ini program. Bolin, silakan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Singkat aja, singkat. Bolin ya? Ya. Saya boleh? Terima kasih. Ya. Selamat pagi. Terima kasih kesempatan ketemu Pak Agus lagi. Ya. Saya sangat senang mendengar Pak Agus karena dari 96 sampai 2020 saya itu sebelum pensiun saya membantu PKBL. Saya dikirim se-Indonesia oleh Bank Mandiri ngajar. Ya. Nah, program PKBL bukan hanya Bank Mandiri saja, kami kerjasama juga Telkom, Angkasa Pura, Jasara Harja, Garuda semua. Dan terakhir kami kerjasama Kimia Farma. Memang apa kata Pak Agus itu bunganya demikian, tapi tahun 2018 waktu corona, tahun 2000 waktu corona kami dapat bantuan dari Jam Sostek Jakarta. Ya. Tapi untuk UKM YDBA saya bisa sampai dari 96 sampai sekarang tahun 2020 itu saya sekitar 7M saya bisa luncur dana PKBL. Terakhir saya luncurkan 550 juta untuk mitra binaan 26. Suku bunganya sekarang 2% per tahun, Pak. Berapa, Bu? 2%. Tadinya kan 6%. Ya. Turun kemudian terakhir 2% Pak Kimia Farma.
Nah, itu Oh, untuk sama, Bu, UKM. sama. Baru hari ini saya mendengar kalau ini untuk PNS pensiun. Nah, saya juga mengelola para pensiun, termasuk juga bukan hanya ASN maupun yang pengusaha besar. Saya akan buat tempat pertemuan di Lombok, Pak. Ayo Pak Agus, kapan ke Lombok, tak jemput. Boleh. Ayo kita ke sana. Apa bisa PT Taspen untuk yang pensiun bisa ke Lombok memberikan mereka pelatihan? Karena mereka itu, saya tidak bilang lansia, itu senior kita, mereka punya potensi yang luar biasa. Bagus. Saya dari 2096 sampai 2020 kerja sama YDBA. Paling lama ya Pak Dikos. Kemudian saya pensiun 2021, saya masih dimanfaatkan oleh Ibu Gup. Saya sekarang membuat nomor induk berusaha NIB. Dan ya tidak sombong, masih ngajar ke sana sini, di kontrak di Bali juga ngajar saya. Nah, saya kepingin bagaimana pelatihan dilakukan oleh Bank Mandiri Taspen. Apa bisa enggak di Lombok atau di Bali? Dan nanti menjadi nasabahnya Pak Agus. Pak Haji, kalau boleh nanti PT Bank Mandiri Taspen itu mereka punya dana, bisa kita studi banding. Bener nggak Pak Agus? PKBL di Lombok kami bisa aja UKM studi banding. Nah, sekarang bagaimana untuk pensiunan ini buat pergi happy melihat bagaimana keberhasilan Bank Mandiri Taspen untuk membina para pensiunan. Itu yang saya inginkan. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Ya, Pak Sarip, dicatat aja dulu Pak Sarip, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak Pak Sarip, Pak Sayogo deh. Pak Sayogo, silakan. Terima kasih Pak. Saya masih nyimak sih sebetulnya, cuma tadi yang saya tangkap yang pertama itu hanya untuk ASN gitu ya lingkupnya. Terus yang kedua tadi kok ada kayak kesulitan mencari pensiunan yang punya usaha gitu. Saya pikir untuk kondisi sekarang seperti ini itu tidak menjadi hambatan lagi, karena harusnya lebih mudah ya, karena di medsos kalau itu disampaikan atau dari data-data yang ada itu pasti jadi sangat mudah gitu Pak. Jadi menurut saya seperti itu. Itu aja Pak dari saya tanggapannya. Baik, terima kasih. Pak Jul, silakan Pak Jul. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya nggak cerita apa-apa. Saya mau jalan pagi nih. Saya pensiunan ASN. Saya punya usaha pendidikan. Bisa dibantu nggak? Iya benar. langsung. Macam-macam. Semua orang udah tahu kan. Gimana? Bisa dibantu nggak lembaga saya? Iya benar Pak. Oke. 4 orang aja dulu Mas Agus. Silakan Pak Jul masih ada nggak? Masih ada lagi nggak? Itu aja. Oke. Mas Agus silakan. Baik, yang pertama yang masalah bunga perbankan. Jadi Taspen ya ini, karena ini Taspen itu kan para pensiun anduk ya, pensiunan ASN ya. Jadi kita harus pensiun karena ini Taspen, bisnisnya di situ. Taspen itu membebaskan ya, mau dibayar kemana itu para gaji pensiunnya, bebas. Karena itu kalau sudah pensiun itu jadi orang merdeka, tidak ada lagi ikatan dengan instansi yang lama. Kita udah tahu lah kalau pegawai Pemda itu harus ke BJB atau ke bank daerah lah ya. Tapi kalau sudah pensiun kan bebas, nggak ada kaitannya. Taspen membebaskan mana yang mau dipilih, ya. Kemudian Taspen juga menyediakan sekarang karena Taspen punya bank, silakan dipakai. Mau dipakai monggo, nggak juga nggak apa-apa. Yang mendirikan bank ini adalah duitnya para pensiunan juga kan, karena duit Taspen kan duitnya para pensiunan. Itu satu. Masalah bunga, wah itu udah dapurnya mereka bank. Saya nggak ngerti lah kalau perbankan ya, karena saya bukan orang basicnya bukan perbankan. Jadi kalau masalah bunga itu antar bank mungkin ya bersaing. Masalah biaya provisinya, masalah asuransinya itu sangat bersaing.
saya nggak mengerti lah formula-formula seperti itu. Tetapi biasanya bank itu kalau dia ngasih bunganya murah atau nggak ada biaya, tapi di ujung-ujung itu pasti ada biaya tertentu. Kalau misalnya kita mau melunasi lagi, itu rata-rata agak susah karena dia begitu kita melunasi, biasanya bank itu ada denda. Nah, para pensiunan itu pada saat dia tanda tangan PK kadang-kadang tidak baca seperti itu. Begitu dia mau melunasi, udah tandanya nggak mencukupi. Itu Pak, yang pertama ya. Kemudian yang Bu Linda, saya kira bisa Bu. Jadi kalau di Mantap itu kan setiap provinsi, setiap kabupaten lah ya, itu ada bank Mantap ya. Jadi itu kita justru kita di cabang itu kita menjaring ya, menjaring para pensiunan karena Taspen jadi usaha bisnisnya dalam ASN, jadi kita mengutamakan para ASN. Itu masalahnya. Kalau para pensiunan yang di lain ya bisa juga, tapi kan yang diutamakan kan ASN ya, karena ya bisnisnya Taspen seperti itu gitu loh. Kalau untuk dengan PKBL nanti saya hubungi teman karena saya kan sudah bukan lagi organ daripada Taspen. Jadi nanti saya sampaikan kalau menurut saya sih itu bisa, nggak jadi masalah ya, bisa aja toh untuk kesejahteraan para pensiunan. Kemudian untuk Pak kemarin yang untuk cari ASN yang sekarang katanya mudah, ya mungkin ya Pak ya, karena kalau pengalaman saya yang kemarin-kemarin itu agak susah nyari nasabah mitra nasabah para pensiunan yang berusaha itu sampai 2000 sebelum pandemi lah, itu agak susah. Karena saya itu kan pengalaman saya waktu di Mantap ini kan saya awalnya 2017 itu pegang wilayah Sulawesi, Maluku sama Irian. Ya, itu sedikit sekali. Kemudian setelah itu saya pegang wilayah Cirebon sama Priangan Timur. Jadi Cirebon, Indramayu, Kuningan, Majalengka. Wilayah Priangan Timurnya dari mulai Tasik, Garut, Ciamis, Banjar, Pangandaran. Nah, terus pindah lagi saya ke wilayah Banten, seluruh Banten. Nah, itu waktu itu sih sebelum Krismon itu agak lumayan repot. Mudah-mudahan lah. Sekarang sih kalau yang banyak sih malah enak. Justru program itu kita bisa berjalan. Saya itu. Nah, kemudian yang untuk Pak Zul bisa Pak. Bisa itu. Bisa Pak. Nah, itu aja, silakan Pak Zul. Bisa Pak Zul, silakan. Mungkin kalau yang di PKBL nanti saya hubungi teman saya di PKBL. Bisa Pak, apalagi Bapak pensiunan ASN itu sangat diutamakan karena tujuan Taspen kan itu Pak. Karena ada Taspen itu kan adanya Taspen kan ada para ASN Pak. Iya betul. Jadi yang diutamakan. Tapi kan itu Pak. Oke, boleh terima tambah kasih Mas satu, Agus. Pak Jiko? Boleh. Nah, Pak Agus, kalau memang ada, kami minta mohon dibantu minta kontak person di bank Taspen yang ada di Lombok untuk para teman-teman pensiunnya saya. Kalau pensiunnya mereka itu masih potensi, mereka senior, tapi seperti Pak Agus katakan mereka bingung cari apa kerjaan. Jadi bagaimana sekarang Taspen membantu kami di NTB maupun Bali, saya minta kontak personnya, saya akan mencari mereka. Oke, Pak, tolong dicatat aja Pak Mas Agus. Ya. Jadi ini 3 orang lagi saya mau dengar nih pertanyaan dari pertama Pak Supandi, kedua Pak Oku ya. Mungkin Pak Oku ada informasi Pak Oku. Yang ketiga Pak Harahap. Pak Harahap. Mungkin ada informasi dari perjalanan Pak Harahap, teman-teman di daerah ini. Silakan, Pak Supandi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Agus. Ya, saya juga dulu ASN, Pak.
Ya. Jadi memang permasalahannya di ASN itu tentunya A sampai Z ya. Dan seperti Pak Jul itu juga tidak banyak ya seperti Pak Jul. Mungkin kalau rasionya itu hanya berapa persen lah yang seperti Pak Jul. Nah kalau lihat programnya Pak Agus yang disampaikan, ya saya juga pernah dengar. Cuma kadang-kadang pelaksanaan di lapangan itu tidak semudah seperti yang tadi disampaikan Pak Agus. Ya. Terutama dari teman-teman saya, kadang-kadang juga biasa ngalamin malah. Sebelum saya seperti ini, itu saya juga di Mandiri dulu. Rasa kesannya itu kok dilempar sana, lempar sini, apa saya salah datang gitu ya. Sekalipun alhamdulillah karena kondisi dilempar sana, dilempar sini, ya saya masih bisa bangkit sampai saat ini, alhamdulillah. Tapi tentunya saya melihat, saya tidak hanya melihat diri saya, teman-teman yang sesama gitu. Itu memang kayaknya membuka peluang itu sulit. Pertama umur sudah berkurang cara berpikir, kemudian juga akses Pak. Jadi bagi para ASN yang ya teman-teman akrab saya itu, kalau dulunya karena saya orang engineering ya, sebagai orang di teknik, itu kan kalau keteknikan itu semakin tua rata-rata ya agak sulit gitu bikin bisnisnya, sampai pengelasan, pondri, apalagi kan. Nah, tetapi bagi beberapa orang juga bisa bangkit lah. Nah ujung-ujungnya memang aksesibilitas itu penting. Dan kembali lagi seperti yang Pak Jul ini ya, sama kalau boleh juga saya ingin mendapatkan bagian juga dong sebagai pengusaha ya. Sekarang saya pengusaha kecil lah Pak ya. Harapannya ya kalau itu memang dimudahkan atau mulai ada jalan, mungkin bisa melalui Pak Agus Pak udah ke sini. Karena contohnya misalkan ya penambahan modal setelah COVID ini tidak mudah berbisnis Pak. Karena dampaknya itu panjang. Nah dampak panjang ini yang diperlukan suntikan dana. Ya mungkin ya nggak tahu lah kalau nilainya mungkin kita bisa ngobrol dengan Pak Agus nanti Pak bisa membantu kita. Itu saja dari saya. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih. Pak Oku mungkin ada Pak Oku, habis Pak Oku Pak Harap, nih Mbak Fitri nih yang juga UKM nih. Silakan Pak Oku. Ya, terima kasih Pak Agus, terima kasih ceritanya. Yang itu ya saya heran itu kalau di Jepang ya, kalau orang pensiunan itu ya mereka dapat itu ya uang pensiunan sama orang, jadi tidak usah memikirkan bikin usaha baru atau gimana gitu. Iya. Dan kalau di Indonesia itu saya itu ya kemarin saya sudah bicara di NHK juga, sebenarnya kalau di Indonesia itu biasanya anak yang membantu orang tua kan Pak. Ya, betul, Pak. Ya, sebenarnya tidak usah capek-capek memikirkan usaha. ya kembangkan anak-anak saja udah cukup gitu. Iya. Jadi begitu, Pak. Benar banget. Menurut saya itu tidak usah capek-capek bikin usaha, tapi itu membantu anak-anak ya. Betul, Pak. Iya. Ya, dan ya kalau itu ya kayaknya itu ya kalau orang tua suruh bikin usaha bukan orang tua lagi ya. Iya Pak, betul begitu emang. Jadi ada nggak itu misalnya itu bantuan itu dialihkan ke anak dan anaknya dikembangkan gitu, bagaimana Pak? Oke. Simpen dulu Mas Agus. Pak Harap, saya silahkan. Dibuka dulu moodnya ya. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Pak, ini saya termasuk juga ini sebenarnya ini. Banyak teman-teman kita, sebelumnya saya di kontraktor Pak. Banyak teman-teman kita yang sudah selesai dari kontraktor karena fisiknya sekarang sudah menua ya, udah nggak memungkinkan lagi karena biasanya kalau di kontraktor itu fisik satu yang utama. Jadi sekarang udah tua saya lihat ini pada bingung Pak. Mau bikin usaha apa, yang bikin usaha, terus kemampuannya itu satu nanti kalau misalnya bikin usaha, nanti marketingnya gimana, kan gitu Pak. Terus yang paling utama itu satu
untuk penunjang modalnya ini, Pak. Saya lihat kadang-kadang ya juga karena biasa bermain di teknik, main ke pemasaran ini agak berbeda sedikit. Nah, ini dari perbedaan dan teknik ke pemasaran ini yang jadi kendala satu, Pak. Termasuk dengan utama paling modalnya itu tadi. Gimana cara solusinya, Pak? Oke, makasih Pak Arab. Mbak Fitri, silakan. Habis Mbak Fitri, Pak Ian, silakan nanti. Sebelum kita masuk ke Mas Agus, ya, tahan dulu ya. Silakan Mbak Fitri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belum kenal bapak-bapak, saya bingung nih mau bertanya. Ini baru pertama kali saya gabung di acara ini atas undangan Pak Kosasi. Terima kasih Pak Kosasi. Saya kenal beliau mungkin sekitar 15 tahun yang lalu mungkin ya Pak ya. Waktu itu saya usaha UKM supply spare part sih waktu itu untuk Astra Autopart gitu. Nah, tetapi ya namanya usaha ya Pak, naik turun dan sebagainya. Saat ini sih saya sudah tidak lagi supply spare part untuk Astra, untuk otomotif, tetapi saya lebih ke kereta api, Pak. Itu yang bisnis saya sekarang ini, usaha saya sekarang ini ke kereta api. Komponennya maksudnya? Ya, komponen spare part. Jadi kalau misalnya bapak-bapak naik KRL ya, itu kan saya supply listrik aliran atas Pak. Jadi komponen elektrikal yang di atas, kemudian komponen juga yang di tracknya, di rel dan teman-temannya itu. Nah, ini saya saat ini impor Pak dari Jepang Pak, materialnya gitu. Jadi sebenarnya sih ada beberapa komponen yang memang bisa dilokalkan, artinya workshop di Indonesia itu juga bisa gitu ya melakukan itu, tapi nggak banyak gitu. Nah jadi mungkin gambarannya itu Pak Kosasi kalau posisi saya saat ini. Nah kalau terkait masalah tadi kan ada misalnya ada wacana-wacana apa ya, usahanya apa dan segala macam. Boleh nggak Mbak Fitri kasih tahu apa komponennya? Macam-macam sih Pak. Jadi apa ya, banyak ke mekanikal juga sebenarnya sih. Gitu. Banyak ya, hampir sama sih Pak Kosasi, yang kayak dulu machiningan gitu ya. Kalau buat ke otomotif, nah ini bedanya ada beberapa part yang memang diperuntukkan untuk di komponen kereta. Part yang kecil-kecil sih Pak. Itu. Nah, kalau posisi saya sekarang memang masih banyak impor dari Jepang. Tuh. Nah, mungkin bisa juga kalau misalnya dari bapak-bapak yang background tadi ada yang welding dan lain-lain dan sebagainya. Kalau misalnya mau buka workshop, Bapak Kosasi, terus nanti bisa supply material tersebut gitu kan, mungkin bisa dijajaki. Baik. Gitu. Nah, itu sih posisi saya sekarang, Pak Kosasi. Baik. Makasih Pak Fitri. Oke. Pak Ian, mungkin ada yang mau disampaikan, silakan Pak Ian. Sedikit aja yang saya sampaikan. Bagi para pensiunan yang mau berusaha, ini paling penting adanya customer yang membutuhkan jasa atau produk kita. Nah, bagaimana cara mencari atau mendapat customer kita itu, baik produk maupun jasa kita. Bagaimana melatih mereka untuk mendapatkan customer di masa konsumen. Itu aja. Oke, makasih Pak Yan. Halo, silakan Mas Agus. Baik, ini yang pertama dari Pak Supandi. Dari gini ya, mungkin kalau itu BUMN itu di bidang karya, mungkin ya kayak yang orang-orang teknik, orang-orang biasa di itu mungkin ke sana. Ya, kemudian kalau di perbankan dia umum ya, mungkin bisa semuanya. Kalau taspen, saya ngomong taspen ini kan usahanya
utamanya kan adalah membayar pensiunan, ngumpulin uangnya para ASN. Nah, makanya diutamakan ASN. Saya yakin lah semua BUMN yang itu ada sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi kalau untuk yang di karya gitu ya, untuk kontraktor, kayaknya saya nggak pernah punya mitra waktu di PKBL ya. Kita nggak pernah. Jadi kita hanya memang dikhususkan itu adalah untuk di para ASN. Nanti yang di BUMN lain ya tentunya sesuai dengan bidangnya, bisnisnya, kayak gitu. Kemudian masalah apa namanya tadi untuk yang pinjaman itu memang kita tuh yang kecil-kecil Pak. Ya kalau yang untuk yang perusahaan udah jadi besar itu sudah wilayahnya perbankan. Kita ini kan dari yang non bankable, yang kecil menjadi besar. Itu resikonya di PKBL. Masih resikonya besar, macet itu di PKBL. Begitu udah menengah, udah mulai dia bisa ini hidup, udah tumbuh, itu adalah dunianya di wilayahnya udah di wilayah perbankan. Saya kira itu Pak intinya Pak. Itu saja Pak. Oke, makasih ya semuanya. Jadi ini hari banyak berkaitan dengan PKBL, banyak yang bisa kita tindak lanjut. Mas Agus, ada komentar nggak dari Pak yang dikemukakan oleh Pak Oku? Yang menarik Pak Oku Pak, di sini yang menarik Pak Oku. Betul sekali. Idealnya begitu. Ya, kita sudah pensiun itu udah selesai, itu udah paripurna lah. Ya, kita tinggal ibadah. Tetapi ini di lapangan Bapak itu sangat amat berbeda. Sudah pensiun masih membiayai anak-anaknya yang masih sekolah. Oh gitu. Ya, masih sekolah. Sudah begitu ada lagi yang lebih parah. Udah pensiun, ya, punya istri lebih dari satu, anaknya masih kecil. Nah ini Pak. Jadi unik Pak. Kita ini karena kita di Taspen, kita mesti para pensiunan itu lucu Pak. Ya. Nah, idealnya seperti itu, seperti Pak Oku ceritakan itu, para pensiunan sudahlah, kita duduk di rumah, duduk manis. Saya pikir cukup lah ya, untuk pensiunan kita berdua ya, hidup berdua tanpa ada beban ya. Pensiunan tuh kalau ASN itu 4 itu 4 jutaan lah. Cukup. Cukup ya. Nah, tapi yang tadi gitu loh. Banyak. Kalau komentar Pak Yan tadi berkaitan dengan apa ya? Yang mencari customer. Oh ya, yang mencari customer, Pak, itu ya kalau di kita itu saya di Mandiri Taspen ini kita lempar ke mereka Pak, para pensiunan itu Pak, mau apa gitu kegiatannya? Oh saya mau usaha ternak tadi, kayak contoh dia pernah beternak murai, ya sudah kita panggil si vendor murainya itu, nanti pada saat kita mau jual ya dia bisa nampung kayak melele, dia harus nampung, kemudian hidroponik dia yang nampung gitu loh, dia wajib menampung gitu loh. Tapi kalau ASN-nya dia, Pak saya punya pasar, ya monggo gitu loh. Intinya kita itu kan membantu para pensiunan kan, tidak fotonya kan tiada kata pensiun untuk berkarya Pak. Dari situ Pak. Itu aja kalau kita orang Taspen lah ya, ngeliat pensiunan makmur gitu, hidupnya seneng gitu. Aduh. Karena Pak, para pensiunan, Bapak perhatian deh. Bapak main deh di pensiunan. Kalau malam Pak, jam 7, itu rumahnya pasti gelap. Karena lampunya ngirit. Nah, itulah Pak. Kita harus sedih kalau udah begitu Pak. Gitu loh. Nah, kita kalau sudah ngeliat pensiunan yang sejahtera, enak, apalagi kayak Pak Oku. Pengennya gitu Pak, keliling gitu kan. Nah, tapi kadang-kadang kan di lapangan nggak seperti itu gitu. Ya, mungkin tradisi ya, kultur ya, budaya di Jepang dengan di sini kan berbeda gitu loh. Oke, sebelum ya. Ya, saya mau izin dikit lagi Pak Bos. Oh ya, silakan. Ya, menanggapi tadi yang dikatakan oleh Pak Oku berkaitan juga dengan Pak Agus yang direspon oleh Pak Agus itu, saya kira untuk pensiun kalau misalnya cukup ya cukup ya.
kita menerima pensiun. Tetapi masalahnya itu bukan hanya itu, Pak. Kalau kita belajar dari pengalaman-pengalaman teman-teman pensiun yang tidak punya aktivitas setelah pensiun, itu setahun barangkali dia sudah nggak boleh makan itu. 2 tahun dia sudah kena ini, kena itu, kena segala macam. Nah, ini yang menyebabkan kenapa kita orang pensiun tidak mau berhenti untuk tetap beraktivitas. Termasuk ya saya sampai saat ini alhamdulillah tidak ada pensiunnya, selalu ada aktivitas. Nah, untuk itu saya kira teman-teman pensiun ya harus siap dengan pensiun itu. Kalau tidak ya kita belajar dari pengalaman orang yang setelah pensiun tidak punya aktivitas lain. Oke. Nah, ini saya kira respon saya yang berhubungan dengan katanya Pak Oku tadi, ya kita minta sama anak, membiayai anak. Wah, ini saya kira tidak pas lah buat saya ya, pribadi terutama. Terima kasih. Oke. Ini mungkin apa namanya, apa yang disampaikan sama Pak Tosin ya, mungkin beda deh dengan apa yang budayanya beda dengan apa yang dilakukan oleh Pak Oku di Jepang. Sebenarnya itu maaf. Sebenarnya itu berbeda. Jadi kalau Jepang itu anaknya sedikit. Jadi banyak orang itu dilemparin ke itu kan apa panti jompo gitu. Kultur Pak beda. Iya. Kultur Pak. Sebenarnya Indonesia itu lebih makmur. Ya. Dan itu kalau di Jepang itu kalau orang tua tidak ada uang tidak bisa hidup gitu. Oh gitu. Itu jadi sebenarnya malah terbalik, Indonesia itu lebih makmur, masih anak ada tanggung jawab untuk bantu orang tua, tapi gitu. Ya Pak Oku ya betul. Ya betul. Jadi sebelum Pak Agus nih, mau Pak Jul mau menyampaikan sesuatu. Nambah dikit. Nanti hubungan dengan saya kata-kata di Pak Agus. Saya ini pensiunan, ASN juga, ya kan, punya usaha seperti saya katakan tadi lembaga pendidikan, mendidik orang-orang untuk profesional di bidang penerbangan. Ya. Nah, bisa dibantu nggak? Iya. Ya, Pak. Ya kalau bisa sih bisa dibantu Pak. Tapi nanti saya bukan dengan teman langsung ya Pak ya. Iya. Apa namanya itu Pak, bisa dibantu. Saya pikir itu Pak. Prinsip bisa, prinsip. Baik deh, Pak Oku ya, Pak Jul, terima kasih semuanya deh yang sudah memberikan masukan. Jangan lupa besok adalah nanti saya minta tolong Hikmah Abdurrahman memberikan informasi tentang bagaimana pengalaman kita, pengalaman di membina di lembaga permasyarakatan khusus ibu dan anak, ya pekan depan, ya. Kemudian apa namanya kunjungan untuk pertemuan industri besok tanggal 4 Oktober, insya Allah di PT Laksana yang memproduksi komponen otomotif dan sekarang udah naik ke apa namanya komponen kapal laut, ya, komponen kapal laut, aksesoris kapal laut, dan itu nanti tanggal 4 insya Allah, ya, tanggal 4 Oktober. Nah, yang mau ikut nanti bisa kumpul di Bidakara. Dan mungkin ada hal-hal yang penutup Mas Agus, kalau nggak ada kita minta tolong Hikmah Abdurrahman untuk memberikan ininya apa namanya kultumnya. Kira cukup Pak, yang penting kita jaga kesehatan Pak. Amin. Silakan Satima. Baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, para orang tuaku ya, ini semua adalah senior-senior saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, keamanan, serta keberkahan untuk kita semua di sisa-sisa umur yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Tapi mungkin saya tidak memberikan komentar ataupun masukan terkait sama apa yang disampaikan tadi Pak Agus, sangat bermanfaat sebenarnya Pak.
termasuk juga kami sebenarnya kalau berbicara butuh bantuan, kami juga di pesantren ini Pak, di Pondok Pesantren Tarunah Insani Bogor, yang ketuanya atau pembina kami adalah Pak Pasasi, sedang membutuhkan bantuan untuk membangun laboratorium, ruang kelas dan seterusnya. Tapi yakin Allah Maha Kaya, dan jika saatnya sudah tiba pasti Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk kami bisa memiliki lembaga tersebut. Di akhir pertemuan kita Pak, mohon izin saya ingin membacakan salah satu hadis yang mungkin juga ada kaitannya dengan apa yang kita bicarakan hari ini. Hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Sirwah Uqbah bin Haris. Rasulullah SAW menceritakan, jadi beliau membacakan hadis tersebut yang berbunyi, bil madinatil asr fasallama thumma qama musri'an wa tahatta riqaban nasa ila ba'di hujurin nisanihi faziga an-nasu min sur'atihi wa kharaja alaihim wa ra'a annahum qad ajibu min sur'atihi. Singkatnya saya akan bacakan terjemahannya. Jadi dari Sirwah bin Uqbah bin Haris, yang berkata, aku pernah mengerjakan salat asar di belakang Nabi SAW di Madinah. Kemudian beliau mengucapkan salam. Setelah itu beliau bergegas bangun melangkahi barisan para sahabat menuju sebagian kamar istri. Jadi Masjid Nabawi itu dulu di samping, di sisi-sisinya adalah kamar-kamar istri para nabi, istri Nabi Muhammad SAW. Maka para sahabat pun terkejut, kaget atas ketergesaan beliau, karena Rasulullah SAW kalau habis salat itu nggak pernah meninggalkan barisan sebelum dia berzikir dan berdoa. Jadi ini agak unik nih, agak aneh nih, kasus yang berbeda. Begitu selesai salam, Rasulullah SAW langsung berdiri dan bergegas melangkah menuju salah satu kamar istrinya. Selanjutnya beliau keluar menemui mereka. Jadi setelah Rasulullah SAW kembali dari kamar istrinya, Rasulullah SAW itu tidak ingin membuat sahabat-sahabatnya penasaran, bertanya-tanya, sehingga menimbulkan prasangka-prasangka yang tidak. Kemudian beliau menemui mereka, kemudian beliau bersabda, ya. Jadi sebelum sahabat-sahabatnya bertanya tentang kenapa Rasulullah SAW habis sholat tergesa-gesa langsung meninggalkan sholat, biasanya berzikir dan seterusnya. Jadi setelah selesai Rasulullah SAW kembali dari kamar itu, beliau mengatakan di hadapan para sahabat-sahabatnya, zakartu syainan min tibrin indana fakarihtu an tahshabi fa amartu bi kismatihi. Jadi kata Rasulullah SAW, aku ingat aku memiliki sepotong emas milik kami, sepotong emas, nggak tahu berapa gram emas yang dimiliki Rasulullah SAW. Kemudian aku tidak ingin terganggu olehnya, maka aku memerintahkan istri-istriku untuk membagi-bagikan emas itu. Maknanya apa? Rasulullah SAW sangat takut meninggalkan ada emas, ada harta yang dia tinggalkan nanti setelah dia mati. Karena semua harta yang dimiliki, itu yang kita miliki, itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebabnya di antara pertanyaan yang berat bagi kita yang memiliki harta nanti di hari kiamat itu, saya tidak mengatakan bahwa memiliki harta itu nggak bagus, ya bagus. Dan orang yang memiliki harta yang diinfakkan di jalan Allah itu sangat bagus. Ada dua pertanyaan yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Yang pertama adalah min aina kasabahu wa mimman anfaqahu. Dari mana kamu dapatkan harta itu? Sumbernya nih. Dari mana kamu dapatkan harta itu dan kemana kamu belanjakan? Ini mungkin Pak sebagai renungan untuk kita semua akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau masih ada sisa, masih ada harta yang kita miliki yang bisa kita infakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, infakkan sebelum nanti datang pada hari di mana kita semua tidak bisa lagi membelanjakan harta itu, kecuali pada di dunia ini kita infakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Pak Kosasi, Pak Agus yang telah menyampaikan ilmu hari ini semuanya, Pak Supandi dan yang lain. Silaturahmi kita Pak dicatat oleh malaikat sebagai amal jariah untuk kita. Dan semoga Allah sekali lagi di Jumat yang berkah ini kita dilindungi, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum. Saya kembali kepada Pak Kosasi, silakan Pak. Terima kasih Satimah, terima kasih Pak Agus, terima kasih semuanya yang sudah bisa bersilaturahmi dalam acara kita. Jangan lupa minggu depan kita berbicara bagaimana orang yang sudah membina 20 tahun lebih di LP, ya mudah-mudahan ini jadi tambah, kita jadi tahu, bukan kita ikut masuk tetapi kita tahu bagaimana situasi LP.
ya, gitu ya. Oke, terima kasih. Mari kita tutup dengan sama-sama baca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Oku, terima kasih Pak Supadi, terima kasih Pak Suito, Pak Sayogo, Pak Zul, Pak Yunus, Mbak Fitri, terima kasih semuanya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.